Ini ngapain orang Islam ini? Kenapa jadi begini? Gitu. Apa yang dirangkap oleh anak kita nanti adalah cerita-cerita dongeng. Kalau antum datangkan cerita hakikat nanti yang benar tentang masalah kematian, malaikat maut, surga neraka, dia sulit tangkap karena dongeng ini sudah menjadi tameng buat dia. Jangan ikhwan sekalian. Nggak ada manfaatnya sama sekali, gitu kan? Spiderman, Batman, ada itu benar. Antum sudah tahu belum fakta lapangan? Di Amerika waktu pertama diterbitkan film Spiderman, cuma disembunyikan datanya. Ini Anda buka di majelis ini ikhwas sekalian. Itu waktu diputar pertama kali dan banyak anak-anak nonton, banyak sekali anak kecil mati karena loncat dari apartemen. Itu faktanya, tapi disembunyikan supaya filmnya itu laku. Karena nggak ada orang bisa loncat terbang seperti itu, mustahil. Tapi dibuat cerita fiktif, seakan-akan itu adalah tokoh pahlawan dunia. Jadi orang-orang pun berharap nanti, oh nanti akan ada kalau manusia luar negeri, luar angkasa datang. Rekayasa nggak ada. Luar angkasa bagi kita tuh penghuninya malaikat, nggak ada itu. Ya. Dibuat cerita fiktif, bohong semua, merusak akidah kaum muslimin. Nggak boleh, gitu kan? Di Amerika, bukan Amerika, di beberapa negara Eropa, saya dengar kemarin cuplikan langsung dari Saudi, itu ternyata SpongeBob itu dilarang udah. Apa itu SpongeBob? Spon untuk bersihin piring. Dibuat cerita bohong. Kerja di satu restoran di dalam lautan. Ini dari mana ceritanya? Nah, kira-kira apa yang jadi apa anak antum nonton itu? Susah. Kenapa antum tidak balik ikhwas sekalian? Saya sampai bilang sama istri saya, tadi termasuk ke sini saya bilang, kita harus benar-benar bisa mendidik anak kita dengan Islami, betul-betul. Kalau perlu sementara liburan pun, yang jadi masalah gitu kadang-kadang. Kita kalau liburan, kalau lagi musim liburan, kemarin banyak keluhan dari ikhwan dan akhwat, kita nggak tahu mau bawa anak kita kemana Ustaz. Akhirnya pergi juga ke tempat hiburan seperti orang umumnya, pergi kolam renang, lihat auratnya orang lain, ya, pergi kemana, ya, tiap saat ada liburan langsung ke mall, dengar musik. Anak-anak antum ini sedang terdidik dengan pola itu. Kenapa nggak buat mereka cinta dengan majelis ilmu ikhwas sekalian? Saya terus terang kagum kemarin. Sampai saya salut melihat ada anak kecil diajak sama ayahnya di Kalibata. Di taklim saya lagi bahas minhaj muslim. Dia dekatin saya setelah taklim, dia bilang, Ustaz, alhamdulillah saya bisa ketemu langsung. Biasanya saya cuma ikutin Ustaz dari YouTube. Baik, alhamdulillah Pak, saya bilang gitu. Terus dia bilang, ini anak saya Ustaz, mungkin anaknya 7 tahun. Ini anak saya Ustaz, saya pertama dengarkan ceramah Ustaz 2 kali, 3 kali, saya rayu dia sampai dia dengar. Sekarang Ustaz, ini anak saya nggak bisa tidur kalau nggak dengar ceramahnya Ustaz. Setiap malam 7 tahun dia nggak bakal tidur kecuali dia sudah ambil ceramahnya Ustaz, didengarin sampai dia sambil tidur. Kalau 7 tahun udah dengar ceramah kayak antum dengar sekarang di majelis ini, umur 50 tahun jadi apa dia? Hah? Bagaimana ibadahnya orang itu? Jadi ikhwas sekalian harus kita bisa ubah, karena pemahaman tentang Allah Azza wa Jalla itu akan ada tameng-tameng, maksiat kepada Allah, cerita-cerita fiktif dongeng itu membuat kita jadi tertameng, gitu kan? Harus diangkat itu, nggak boleh ada, nggak boleh ada. Cintakan kepada majelis ilmu, downloadkan di HP-nya itu bukan game lagi, gitu kan? Yang ada sudah tentang surah Al-Quran, ini loh nak, surah Naba, ini artinya ini, surah Naml artinya ini, kisahnya seperti ini, sambil anda juga belajar, gitu kan? Coba diubah pola itu, karena kalau tidak akan lahir generasi Rabbani, akan terlahir generasi yang sama saja. Kita sayangkan semoga Allah kasih hidayah beberapa kaum muslimin hamil di luar nikah sebelum nikah, gitu kan? Sekarang anak gadisnya ada, dibebasin, dia pikir supaya seperti dia, prestasi hamil di luar nikah. Haram, zina. Anak itu nggak boleh dinisbatkan kepada laki-laki pemilik sperma kalau memang itu hasil zina. Bagaimana bisa dianggap prestasi? Sudah dibiarin, enggak kan? Nggak boleh ini, harus kita ubah. Kalau enggak, uluhiyah kita kepada Allah ini bisa nanti jadi susah gitu. Nggak boleh. Saya kemarin bimbing umrah, ada satu polisi dari Kalimantan ikut. Saya minta sama pengelola bimbingan umrah, saya bilang mohon maaf, jadwalnya kan dia cuma ceramah sekali Madinah, sekali Mekah. Saya bilang enggak, saya minta ceramah tiap hari dari saya. Setiap habis asar, semua jemaah kumpul di ruangan saya saja. Di kamar saya nggak apa-apa, kumpul nanti saya isi ceramah. Ustadz nggak apa-apa, nggak apa-apa. Yang penting jangan pada saat kita safar, lagi keluar kota, lagi ke Mekah, lagi ke Madinah. Kalau saya lagi kosong, setiap hari silakan tanya jawab, kesempatan. Kita berharap ini menjadi aset akhirat kita mereka ini. Subhanallah, ada satu anak polisi itu, sekali dia dengar ceramah saya waktu di, saya Allah alam hidayah, bukan karena saya, hidayah di tangan Allah SWT. Dia dengar ceramah sekali, rupanya anak ini tertarik. Jadi setiap hari selama kita 12 hari kalau nggak salah kemana, 12 hari itu, setiap hari cuma mungkin 3 atau 2 hari yang kita tidak isi pengajian pada saat datang dan pada saat pulang. Selebihnya itu isi ceramah.
Hari pertama dia datang, dia dengar ceramah, rupanya dia pulang. Saya tidak tahu nih, nanti ayahnya cerita. Setiap hari kedua, hari ketiga, terus sampai kita mau balik, anak ini setiap saya ceramah di depan saya langsung duduk. Saya lihat dia pun ambil HP-nya, HP sendiri dia rekam. Saya pikir ayahnya suruh gitu. Gak lama kemudian pas lagi tur Siti di Mekah, lalu ayahnya bilang, Ustaz, ini anak saya, semenjak dengar ceramahnya Ustaz, gitu, dia kalau saya terlambat habis asar nih, sudah mau sholat asar di Masjid Nabawi atau Masjid Haram, ayo Pak, ayo ayah cepat, Ustaz sudah mau ceramah habis asar. Dia tarik tangan saya. Kalau saya terlambat saya dimarahin Ustaz sama anak saya. Anaknya itu kalau nggak salah 8 tahun umurnya. Dimarahin sama dia. Ayah ini gimana? Saya sudah tahu dari ayahnya. Begitu dia datang ceramah saya lagi, saya bilang, Masya Allah kamu senang dengar ceramah? Iya Ustaz. Dan saya berharap, subhanallah kalimatnya ya, saya berharap Allah jadikan saya seperti Ustaz punya ilmu. Anak 7 tahun, 8 tahun ngomong gitu. Bayangkan bagaimana kalau kita masukkan dia ke ilmu, gitu kan? Bukan hiburannya ke tempat yang salah, ke situ. Itu luar biasa itu. Sampai dia rekam sendiri di HP-nya, dia ijtihad sendiri gitu kan? Dia bicara seperti itu. Itu banyak contoh-contoh seperti ini. Jadi jangan sampai, kalau antum bisa rasakan keimanan dengan umur yang sekarang, coba buat anak-anak kita rasakan lebih kecil daripada kita.